Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan salam hangat saya sampaikan dari pengurus LPG Bina Husada untuk semua peserta Pengusada D1 gelombang kelima yang hadir di malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPG Bina Husada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum Pakti, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Ado Sadroni, Sarjana Keperawatan. Yang terhormat Sekretaris Umum LPG Bina Husada, Ibu Titrianti SPD PPH. Yang terhormat Sekretaris Umum Pakti, Ibu Sumiati Yasmireja PPH. Yang terhormat Sekretaris Umum PPTI, Ibu Mutia Purwanti, dosen pemateri yang sudah ada di ruangan Zoom ini, Sinse Hediswanto Eskom, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa D1 gelombang kelima yang hadir di perkuliahan malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Senin 29 Mei 2023 kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan D1 gelombang kelima secara virtual. Baik Bapak dan Ibu, sebagai pembawa acara, antusias sekali untuk menemani Bapak dan Ibu dari awal hingga akhir nanti. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita lanjutkan kepada acara inti, saya sampaikan dulu susunan acara untuk kegiatan malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua absen peserta, ketiga informasi, dan keempat acara inti. Menginjak kepada acara pertama pembukaan, marilah kita sama-sama membuka kegiatan perkuliahan malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillah. Selanjutnya, acara kedua, absen peserta, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, dimohon untuk mencantumkan nama berikut 4 asal Bapak dan Ibu di layar monitor Bapak dan Ibu. Sebagai informasi, acara ketiga ini dimohon kepada semua yang hadir untuk mematikan dulu mic atau speakernya ketika dosen sedang memberikan materi. Nanti pada saat sesi tanya jawab, dipersilakan Bapak dan Ibu untuk membuka mic atau speakernya kembali. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang banggakan, demikian tadi susunan acara yang telah sampaikan dari 1 sampai 3. Menginjak kepada acara keempat sebagai acara inti, sekali lagi dosen yang akan memberikan materi malam hari ini, Sinse Hediswanto Eskom. Materi yang akan disampaikan tentang twin susun. Pada beliau dipersilahkan. Terima kasih banyak Pak Asep Sumarli atas waktunya. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Malam ini kembali bersama saya ya, dan kembali saya menagihkan, sudah siapkah videonya? Hari ini giliran siapa? Ayo yang sudah siap boleh di-share ke Pak Asep biar bisa di-play. Ada yang sudah masuk, Pak, tapi masih muter, saya belum bisa. Loading. Oke, nggak apa-apa, sambil nunggu yang loading itu, apakah ada yang mau bertanya? Silakan bertanya dulu, saya akan jawab apa yang bisa saya jawab. Pak Asep, kita ujian UAS kapan ya Pak Asep? Belum dapat informasi dari Bu Mutia, Pak. Oh, berapa kali pertemuan gitu? Iya, dan biasanya kalau ini langsung disampaikan ke mahasiswa juga. Jadi saya sampai saat ini belum dapat informasi, Pak.
Oh ya, baik Pak. Saya makasih Pak. Eh, buat rekan-rekan sekalian mahasiswa, mahasiswi juga untuk UAS itu nanti kan karena kan di sini ada belajar dasar teori TCM juga kan ya. Mungkin UAS itu akan keluar juga sebagian dasar teori TCM ya maupun dari cucian ya mungkin kita akan pakai Google Form nantinya. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, nggak ada. Kita sambil tunggu aja ya, Pak, dari Pak Asep ya. Baru satu, Pak Asep, video yang dikirim. Baru yang sudah loading satu, yang tiga ini yang masih muter, Pak. Jadi satu orang mengirimkan empat ini, Pak, video Oh, lanjutan. 4. Maksudnya dari mahasiswa lain ada yang ngirim nggak? Belum, baru baru satu, Pak. Bu, Oh, satu. Bapak Ibu yang lain jangan lupa untuk bikinkan videonya. Ya, kalau misal Bapak Ibu nggak membuat videonya, nggak bikin prakteknya, kita ini kan harusnya Cucen ini harusnya sesuatu yang kita pelajari secara real, secara nyata, langsung nggak hanya online begini. Kalau misal Bapak Ibu tidak mempraktekkan, nggak akan dapat manfaatnya gitu. Ya, makanya itu sebabnya saya minta dipraktekkan. Jadi kita bisa tahu bukan untuk mencari kesalahan, tapi adalah kita sama-sama supaya tahu apa yang kurang, apa yang harus ditambah. Bapak Ibu ya. Belum mulai Pak Sep. coba Pak, saya buka, Pak, download.
Tuh, tuh, sekian. Nih, ada pelajaran ya, tuh buka tutup. Oke, ini video udah di cukup bagus ya, udah mulai ada edit dikit ditambah tulis penjelasan apa yang sedang dilakukan buka tutup ya. Saran ketiga, jika saudara dapat tidak misalnya Ya buka tutupnya agak terlalu cepat sih ya. Hmm, Terus ingat untuk buka tutup jangan terlalu, bukan jangan, maksudnya jangan lepas dari kulit ya. telah dilakukan Suaranya bisa lebih kencang Pak Asep, nggak gitu jelas Pak Asep. Ini udah habis ya, saudara. Nggak habis ya. kita akan Ini yang video kedua apa masih sama Pak Asep? area kepala. Ada empat video, Pak. Area kepala Ah, dengan mencari atau lakukan ujung telinga tarik ke atas, ketemu ujung telinga dengan ujung hidung. Tutup di sini. Palpui namanya. Bukan rotasi dari palpui. Sampai sini ya. Ini area sebelum ini palpui. Ini area radix keluar. Kasih. Ini pembumbulkannya. Instan ya. Ada di sini ya Kak. Lalu nah, untuk di area kepala begini untuk rotasi, usahakan kita kayak pegangnya seperti ini ya. Mungkin gimana ya? Pegangnya seperti ini gitu. Kita saya pegang. Jadi kan kalau ibu ini kan digenggam. Nah kalau digenggam gitu biasa lebih bagus untuk di daerah punggung ya. Gitu ya boleh saja sih, maksudnya digenggam, tapi akan lebih memudahkan tuh kalau seperti kita megang eh, pen lah ya bahasanya, pensil. Ini kan kebetulan ibu ini tampaknya kan memang tidak punya 7 sinar ya, 7 sinar, lalu sedang melakukan naik turun. Tadi di Hachulu yang sebelah kiri dari si anak ya. Nah, ini udah pindah ke sebelah kanan dari si anak. Ya biasanya satu Hachulu kita lakukan paling tidak itu untuk naik turunnya 3 kali sampai 5 kali ya, gitu. Ya jadi satu Hachulu selesai dulu 3 kali, nggak usah langsung 3 ke kanan, 3 ke kiri, terus maksudnya nggak satu ke kanan, terus satu ke kiri gitu. Tapi langsung di satu garis itu lakukan 3 kali atau sampai 5 kali. Ini balik ke video yang pertama ya Pak Sip ya? Sementara
balik dulu nih, lagi masih muter ya sisanya. Ya nggak apa-apa. Nah mungkin ini karena badan pasien ini kan anak kecil ya. Jadi eh, si ibu melakukan penekanan seperti pegang ballpoint nggak masalah. Baik, kalau untuk daerah sini, kalau untuk orang dewasa kita pegangnya pakai genggam ketika melakukan uh, ketuk, buka tutupnya gitu ya. Ya kita melakukan pakai genggaman kita tekan karena di daerah sana ototnya cukup tebal ya. Jadi kalau kita terlalu lembut ah, kurang memberikan stimulasi, rangsangan yang terdalam, ya tidak di dalam itu. seperti itu. Terus melakukan buka tutup juga nggak usah terlalu yang sangat cepat-cepat. Nah, ini pindah ke naik turun. Ya, naik turun oke lah. Naik turun kalau untuk daerah ini bagus kita lakukan dengan genggaman. Ya, Bapak Ibu ya, lakukan dengan genggaman. Mereka tidak bikin di bawah 5 menit ini dari 5 sampai 10 kali atau 2 sampai 3 menit, nanti lebih banyak 5 menit kecil ya. Di saya videonya terputus-putus sekali. Apakah di rekan-rekan yang lain putus-putus? Enggak ya? Lancar. Ini baru mulai lancar. Ini mencari Pai Hui ya. Jadi ketika mencari Pai Hui, untuk udah ketika kita sudah mulai buka tutup ya, Pak Ibu ya. Ya, si Ibu melakukan rotasi. Nah, alangkah baiknya kita melakukan dari sebelah sisi samping pasien ya, terus kita pegang kepalanya. Jadi supaya nggak seakan-akan kepala pasien kita tarik-tarik terus sampai goyang-goyang seperti ini kan. Ini kan mungkin sebagai pasien akan nggak enak kalau misalnya kepalanya ketarik-tarik terus ke belakang seperti itu. Ya, jadi kita lebih baik lakukan dari posisi menyamping. Ini naik turun, ya. Nah, ini kelihatannya kan si ibu mengambil posisi dari belakang ya. Jadi kepala si anak kan selalu ketarik-tarik gitu. Dimajukan, dimundurkan lagi, ditarik lagi. Ya, jadi kalau ketika si pasien itu kita harus buat itu lebih nyaman seperti itu. Celunya udah tepat sih. Tinggal repetisinya di satu celu ya 3 sampai 5 kali. Nah, ini mau masuk teknik ketukan ya. Terus lagi balik lagi ke buka tutup. Balik ke awal lagi Pak Asep. Ini. Oh ini rotasi.
Ya, Ibu ini udah bagus untuk rotasi. Bapak Ibu, tolong kalau ada videonya segera kirim ke Pak Asep ya. Ya, untuk punggung lebih baik mungkin karena ini anak-anak oke oke ya nggak masalah ya. Kalau untuk punggung posisinya digenggam ya karena biasa akan otot-ototnya lebih banyak di sana. Oke, ini naik turun lagi di punggung. Balik lagi ke video awal Pak Asep. Udah habis sebenarnya Pak. Udah habis videonya ya. Oke, Bapak Ibu, tadi kan video yang sudah ditampilkan, ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberi masukan? Apa yang harus ditambah dari video-video tersebut? Tidak ada. Oke, nggak ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak? Ya, silakan Pak Miskandar. Suaranya nggak jelas Pak. Boleh lebih kencang atau dekatkan mic-nya? Ya, umpama saya lakukan dengan tiga trik aja bagaimana? Umpama Gimana Pak? eh, Suaranya masih nggak jelas. pakai tiga trik aja, pakai istilahnya hanya di apa itu rotasi, buka tutup, merotasi lagi nggak apa-apa. Boleh Pak, boleh. Asal lakukan rotasinya, biasa itu dilakukan misalnya di area-area yang memang kecil Pak. Contoh misalnya kita lakukan rotasi di daerah ankle kita ngomong ya, katakan kita lakukan rotasi daerah ankle misalkan orang kan lebih sering mudah kesleo gitu ya, kecengklak bahasanya kan di daerah ankle kaki situ kan. Terus boleh dicucen nggak? Ya boleh. Karena pengalaman dicucen cepat sembuhnya. Dan biasa untuk daerah situ kan nggak memungkinkan untuk agak susah lah untuk naik turun atau ketuk tekan. Jadi saya hanya melakukan rotasi dan rotasi itu saya lakukan cukup lama. Jadi dengan total pengerjaan kan 30 menit. Rotasi itu saya kerjakan tuh sekitar 10 menit lebih. 10 menit lah ya. 10 menitan sampai 10 menit lebih. Lalu saya lakukan buka tutup. Buka tutup kan kira-kira pengerjaannya juga 10 menit ya atau bisa 5 menit kita bisa percepat tergantung kondisi. Kalau misalnya kecengklak nih Pak ya, Bapak harus tonifikasi apa Bapak harus sedasi Pak? Oh ya, ya. Pak Miskandar. Iya, terima kasih. Enggak, Jadi kalau tonifikasi, kalau kecengklak Pak Miskandar, itu harus ditonifikasi atau harus disedasi Pak? disedasi. Sedasi. Betul Pak Purnomo, disedasi. Ya, jadi kan ketika disedasi kan kita melakukan penekanan kan lebih lambat. Ya kan Iya, kalau ditonifikasi kan lebih cepat. lebih cepat. Kalau disedasi lebih lambat, jadi kita lakukan lebih lambat jadi sehingga membutuhkan waktu lebih panjang. Ya kalau sedasi kan lambat, dalam, dan agak keras. Ya, tapi kerasnya jangan sampai nanti orangnya sampai jerit-jerit. Nah, setelah buka tutup itu, biasa saya akan lakukan lagi kan rotasi lagi. 10 menit dengan total pengerjaan adalah 30 menit. Nah, biasa yang keseleo kecengklak itu beres. Itu, Pak. Ya, ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi mau bertanya, Bapak? Ibu?
Nah, Silakan. Siapa yang mau bertanya nih? Malam, baik. Sir. Oh, Bu Wari, silakan Bu. Ya, selamat malam, Sir. Selamat malam Bu Wari. Izin bertanya, Sir. Silakan Bu. Ya, terima kasih waktunya. Ini saya punya pasien, Sir. Hah? Beliau baru sesar 2 Hah? bulan. Ya. Kemudian memang ini ada apa ya? Semacam hipertensi juga. Hmm. Kemudian daerah pundaknya pegel-pegel sama ada asam lambung. Ah. Jadi saya ingin menterapi di bagian ke kaki juga sakit. Jadi saya ingin menterapi bagian pinggang. Nah, ini aman tidak, Cince? Untuk ibu yang sudah disesar Sesarnya berapa baru lama Bu? 2 bulan. Oh, 2 bulan Kalau di jangan dulu untuk pinggang. bagian ini pinggang, Mingmen. Mungkin bisa dilakukan bagian pinggang dengan hati-hati dalam posisi si ibunya duduk, Bu. Nggak boleh Aduh. tengkurap. Oh, gitu. Ya, ya ibu akan lebih susah mengerjakannya memang, tapi Ya, itu yang betul. masih mungkin bisa dikerjakan. Ya, terus kalau yang tadi kan dibilang kan masalah lambung, itu kan di area Ceyang juga ibu bisa pakai rotasi, lakukan cucian juga. Terus masalah pundak itu kan di tacuinya bisa dipakai. Jadi kan akan 3 titik itu dipakai 3 titik utama yang selalu saya utamakan kan, tacui, Ceyang, dan Mingmen. Nah untuk Mingmennya yang di pinggang itu posisinya sambil duduk aja. Ya, Iya. tapi sambil dipantau kondisi ya dari si ibu hamil ini, ibu yang setelah sesar ini. Ya. Harusnya kalau misalnya dia nggak dalam kondisi tengkurap sih nggak akan terlalu bermasalah. Ya. Tapi harus tetap ekstra hati-hati ya, Bu. Ya. Ini memang kalau yang di Mingmen itu bisa membantu kakinya yang pegal ya, Sir. Dia kan kakinya yang sebelah kanan itu pegal. Bisa, Bu. Jadi Bisa jalan tuh banget. agak diseret gitu. Bisa ya, Sir ya? Bisa. Terus tambahkan juga Wei Chung. Tuh belakang Wei Chung itu titiknya ada di belakang. Jadi kan setelah rotasi ya, Ibu ada belajar akupuntur atau acupressure nggak, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Oh, tidak ya. Ini mungkin nanti Ibu bisa cari ya. Wei Chung itu BL40 ya, belajar 40. Ya, misal BL40. Sebentar, saya searching di tempat saya ya. Nanti saya coba share screen ya. Saya ada gambar lokasi titik. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, ini ditambahkan di titik sini, Bu. Wei Chung. Ya, BL40. Ya. Ya. Itu lokasinya ada di belakang lutut, di antara dua ini. Belakang. Kelihatan nggak?
Kelihatan nggak, Bu? Iya. Kelihatan ya? Kelihatan Sinse. Iya, iya. Nah, lalu tambahkan juga, sebentar. Iya. Ini Chengsan, itu BL57 BL57. ya. Nah, lokasinya di situ, titiknya. Di tengah-tengah tuh yang 57 itu. Ada kelihatan? Iya, 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 Sinse. Ya, Sudah Chengsan. kelihatan. Iya. Sudah kelihatan ya, tahu lokasinya kira-kira DBL 40 dengan mata kaki itu, dia posisinya Oh, di tengah. Di habisan, sebenarnya dia adalah, kalau bahasa mudahnya itu bagian habis dari otot betis itu tuh. Kan itu otot hmm. betis kan agak membulat itu kan. Nah, di bagian bawahnya itu loh. Otot apa di bawah Itulah, gastrocnemius, otot di bawah gastrocnemius ya. Nah, itu akan membantu. Terus bentar, saya stop share bentar ya. Lalu ada titik ini. Tadi sudah ke sana. Di kamar aja. Ada. Oke, bentar. Ini dapat gambarnya. Nah, ini gambar saya share. Ini Huantiao ya. Nah, ini lokasinya. Ini penjelasannya agak repot sih kalau misalnya. Jadi lokasinya kira-kira di sini, Ibu. Biasa kalau di Raba di sekitar ini, dia itu ada di kayak legokan di antara otot pantat itu loh, Bu. Iya. Ya. Ibu bisa cari nanti lokasi tepatnya, bisa lihat di Google atau apa untuk mencari cun-cunnya segala macam. Tapi kalau biasa ini kalau udah terbiasa dengan akupuntur ini kita raba ini akan dapat titiknya. Ya, nah ketika ini kan memang di otot pantat, jadi si pasien itu ibu boleh suruh berdiri, ya berdiri baru ibu raba-raba. Nah mungkin kalau untuk pasiennya kalau misalnya perempuan terus praktisinya laki-laki, nah ini harus mesti ada penjelasan lebih jelas ke pasiennya ya, jangan sampai nanti salah dianggap melakukan pelecehan. Nah ini lokasinya di sini, Ya. gitu ya. Itu 3 titik itu tadi akan sangat membantu Bu untuk sakit pinggang ya, terus maupun masalah kaki seperti itu. Nah, Ibu boleh lakukan. Jadi nanti Ibu lihat dari pasien itu biasa kayak kondisi pasien pasca sesar, biasa kan Iya. dia kan kekurangan energi, kekurangan darah pasca melahirkan banyak gitu ya Bu ya. Ya. Nah, itu biasa kita bisa lakukan teknik tonifikasi Bu. Klarifikasi ya, Sinse. Iya, tonifikasi. Karena kan dia itu kan setelah melahirkan kan 2 bulan. Atau dia memang sakitnya sudah dari dulu. Ya, sudah lama Sinse sakitnya. Sebelum Apalagi ini yang apa namanya? Hipertensi itu, Sinse. hipertensi itu dari Mingmen juga bisa dibantu. Karena hipertensi kalau di Chinese medicine itu berhubungan dengan ginjal dan liver. Jadi Hmm.
kita bisa treatment untuk di Mingmen. Terus juga ceyang itu sendiri kan bisa membantu untuk masalah di liver gitu. Walaupun dia masalah di pencernaan, nanti bisa pilih titik di atasnya. Tapi kan karena yang kemarin saya ajarkan di 4 titik dulu ya, yang Pai Hui, Tacuy, Ceyang sama Mingmen yang utama. Nah, ibu bisa pakai itu ya. Jadi ibu bisa pakai Ceyang maupun Mingmen untuk darah tingginya, tapi nggak bisa langsung ya Bu ya, Mm. gitu Nah, ya. itu kan mungkin hipertensi juga dipicu oleh kolesterol Sinse ya. Hmm, Sehingga bisa. pundaknya itu hampir setiap hari selalu pegal. Jadi gini kan, kalau kita kan ini tadi kan kita bicarakan, ibu bilang kan istilah hipertensi, istilah dari kolesterol itu kan bahasanya kan adalah bahasa penjelasan secara medisnya ya. Betul. Sekarang kalau secara kita Chinese medicine, kita akan melakukan diagnosa secara Chinese medicine, kita akan melihat. Kalau di darah tinggi, kita akan melihat masalah ketidakharmonisan antara organ liver maupun organ ginjal. Sedangkan untuk kolesterol sendiri itu kalau di Chinese medicine lebih melihat itu sebagai tan atau reak ya. Nah, ibu harus lihat diagnosanya seperti apa, baru ibu bisa menentukan pengobatannya apa ya. Terus kalau misalnya oke lah, karena kita kan pakai cucen ini kan adalah untuk mempermudah ya, untuk mempermudah agar ibu bisa langsung praktek. Jadi kan kalau cucen ini karena termasuk cukup aman, jadi ibu bisa melakukan praktek langsung. Jadi kayak dia masalah di pundak segala macam, kita bisa lakukan langsung terapi di sana ya, Betul. untuk di tacuinya tadi. Tacui kan juga ada untuk daerah pundak di situ kan. Ya. Nah, ibu bisa tambahkan lagi juga naik turun maupun rotasi untuk daerah pundak kanan Betul. kirinya kalau ibu butuhkan. Cuma kemarin tuh karena dia mengeluhnya sakit, saya sedasi Sinse tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau misalnya dia sakitnya. Jadi gini kan sesuai dengan pemeriksaan ketika saya kan nggak periksa pasien ibu kan. Saya nggak tahu Betul. itu pasien saat itu sedang ekses atau saat itu sedang defisien. Tapi kalau misalnya dengar cerita ibu dia habis melahirkan, biasa kondisi pasien itu akan defisien gitu. Nah, karena kalau misalnya dalam tradisi Tionghoa ya, biasa kalau wanita setelah melahirkan, kita akan melakukan sekitar 30 hari ya, kalau nggak salah, apa 40 hari saya lupa ya. Itu ibarat kata dipingit, Bu. Jadi si wanita itu benar-benar dianggap kayak ratu dah. Semua makanan disediakan untuk dia. Dia tidak boleh turun dari ranjang. Kakinya ibaratnya tidak boleh menempel tanah gitu. Dan biasa dikasih obat-obatan herbal yang dengan campuran masak ayam arak obat itu untuk mengembalikan energi dan darah seperti itu. Tapi sekarang ya sedikit orang melakukan dan tidak diperbolehkan untuk keramas selama 30 hari itu. Gitu. Jadi ketika kalau di dalam pandangan Chinese medicine, ketika wanita sudah melahirkan itu terjadi penurunan benar-benar dia kehilangan qi, kehilangan darah yang sangat banyak. Ya, kalau bahasa yang sekarang mungkin bilang turun mesin kali ya. Tapi memang benar-benar wanita itu ketika itu kan dia benar-benar ya bertaruh nyawa kan bahasanya ya. Nah, terus juga dia juga darah ya itu kekurangan darah dan energi. Jadi kalau dalam tradisi China yang tadi saya katakan itu dipingit adalah supaya dia bisa merestore kembali, mengembalikan energi dan darah itu. Sinse untuk yang di betis, maaf ya, ini secara urutan juga, ada rotasi, ada turun Oh enggak, naik. langsung titiknya aja ibu tekan-tekan boleh. Boleh ya. Mungkin langsung titiknya areana tekan-tekan. kan kecil. Jadi ibu nggak perlu rotasi di sana sih Bu. Tapi ibu kalau mau lakukan juga nggak apa-apa. Itu saya yang kasih tahu titik-titik akupuntur yang akan membantu untuk masalah melepaskan masalah ketegangan di pinggang maupun di kaki. Biasa di sana titik-titiknya. tekan aja mungkin dari situ ya. Hah? Cukup ditekan Sinse apa di Cukup ditekan juga boleh. baik. Karena itu titik tambahan. Tapi kan kalau misalnya memang ada keluhan di sana, misalkan ibu bilang kan kaki sebelah kanannya lebih berat ya gitu ya. Ya berat, sakit untuk dipakai jalan Sinse. Di telapak apa di paha atau di betis? Lebih ke betis Sinse. Ke betis ya di cengsan itu boleh di apa?
tonifikasi maupun Jadi dirotasi dari situ. pokoknya dari telapak sampai betis Sinse. Berat gitu di itunya. Jadi agak diseret gitu. Jadi agak diseret ya. Ya, Ibu mau nambahin rotasi cucen di sana nggak apa-apa, Bu. Boleh. Di bagian betis. Bagian betis, bagian eh, tadi belakang lutut juga boleh. Atau bisa kalau Oh misalnya iya, memang nggak ada belakang lutut. energi, bisa di paha bagian luar. Paha bagian luar itu di GB31. Iya, iya, iya sudah. Bentar ya, saya kasih GB3. gambarnya. Ini, ini lokasi GB31. Oh iya. GB31 itu di bagian paha bagian luar ya. Itu Iya, cara carinya itu si pasien tegak berdiri, suruh tangannya taruh di paha. Nah, ujung jari tengahnya itu adalah lokasi GB31. iya, iya. GB. Ya, itu bisa ditambahkan titik ini. Oke. Iya. Ya, ada lagi mau bertanya? Udah selesai, Bu? Oh iya, Ada lagi terima mau kasih bertanya? banyak Sinse atas Sama-sama, Bu. penjelasannya. Iya. Ah, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Maaf sih saya baru Ya, pulang silakan kerja. Pak Rudi. Baru pulang kerja ini. Ya, nggak apa-apa, Itu Pak. di mata kaki, mungkin di atas mata kaki di bagian Ah, belakang ada 3 titik itu biasa bagus itu sih saya. Saya kalau biasa pinggang sampai betis itu kram. Jadi saya biasa pakai titik yang di belakang mata kaki. mata Atas, kaki bagian dalam, Bu. bagian dalam sama luar. Dalam dan luar itu ada Taisi dan Kunlun di sana. KI3 Ya. dan BL60 berapa gitu. Ya, saya biasa pakai itu, yang 3 titik di atas mata kaki sebelah dalam, bagian belakang. Itu San Yin Jiao. Nah, itu 3 biasa saya pakai. Itu Di bagus atas juga. mata kaki bagian dalam 3 Iya, cun, Pak. ya. Itu Ya, biasa bisa saya juga. pakai itu. Bisa juga, nggak salah. Itu ringan langsung. Lagi kram kaki itu ringan biasa, di pinggang tuh langsung terasa dia. Saya biasa pakai itu. Iya, karena memang di lokasi itu kan lokasi untuk ginjal, Pak. Ya. Jadi di situ ada Taisi, ada Fuliu, ya, itu memang dia meridian ginjal. Lalu ada yang tadi kalau mata kaki bagian luar situ ada Kunlun, itu di meridian kandung kemih. Nah, yang tadi kan di Changshan BL 57 tadi ya. Dengan Weichung itu BL40 itu di meridian kandung kemih. Sedangkan kita di punggung belakangan kita juga main di meridian kandung kemih. Nah, jadi ketika Ya. Bapak pijit di meridian kandung kemih maupun di meridian ginjal pasti akan benefit untuk ke pinggang, Pak. Oke, benar. Ya. Gitu. Terima kasih, Sensei. Iya, cuman kalau saya ngajarin itu ke sini nanti mabuk-mabuk, Pak. itu sudah saya praktekkan lama, Sensei itu. Itu bagus, Pak. Bagus, silakan. Nggak apa-apa. Itu biasa kalau memang belajar akupuntur akan tahu titik itu pakai. Oke, saya kan tadi untuk kasus yang Ibu tadi, saya memberikan sesuatu yang lebih mudah dan biasa lebih di masalah otot. Karena ini kan kita di cucen itu akan benefit banyak untuk di otot. Seperti itu. Biasa saya akan memberikan lebih ke yang area-area otot. Karena kalau untuk area-area kecil gitu, biasa jarum maupun penekanan yang agak keras baru akan kena titik akupunturnya. Gitu. Oke. Ada lagi, Pak? Pak Rudi? Untuk yang sering kerja duduk di Mingmen itu bagus sekali. Oh, iya, bagus Di banget, Pak. Mingmen, yang sering duduk, ngilu ke bas itu Mingmen itu paling bagus. Bagus ya. Itu sangat bagus, Pak. Itu paling paten di situ. Saya kalau dapat pasien tanya dia, oh saya kerja duduk terus sering di kantor, sudah tahu di situ. Itu kita cari di situ. Iya, itu pakai Mingmen. Pasti, Ya, Pak. Karena kalau di Cucen pasti orang nambah, Pak. Langsung ringan, terasa langsung plong gitu. Iya. Kalau Cucen orang biasa pasti nambah.
Ya, Ya. kalau di akupuntur orang biasa kabur sih. Cucun Ya, karena gitu. nggak apa dia ya nggak melukai nggak apa-apa. Iya, Tekan enak. meleset sedikit juga nggak masalah. Iya, asal hati-hati untuk kalau penekanan keras harus diperhatikan ya. Iya ya benar. Gitu, Pak. Oke, Ada lagi Pak terima Rudi? kasih Sinzai. Terima kasih sudah cukup. Sama-sama. Ya. Maaf ya, saya sering lambat. Sudah berapa kali saya tidak masuk. Lembur terus. Oh, aduh. Kejar Kantongnya kerja banyak Pak target, ya. Pak. Kerja target kerja sama perusahaan Tiongkok gila kita dibikin. Pagi jam 6 udah start, malam belum pulang lagi. Jadi Ya, saya biar tinggal pulang kadang sering malam, jadi saya nggak ada waktu untuk bisa cepat tidur aja saya udah senang sekali. Bisa cepat. Hari ini saya paksa pulang, tadi mau selembur lagi saya nggak mau lagi, saya mau kuliah malam ini, pulang dulu. Ya, iya, oke, iya. terima kasih Sinzai. Oke, sip Pak. Ya. Ya, sukses ya Pak Rudi ya. Biar Terima kantongnya kasih, lancar. cuman permintaan saya belum bisa penuhi. Pulang, saya sekarang pulang sendiri Video. aja di rumah, nggak ada orang lain. Bisa tidur cepat, lebih 1 jam, saya udah senang sekali. Mungkin nanti kalau misalnya ketika ada libur atau apa ya coba mungkin coba cari Pak untuk bikin videonya ya. Karena kan kita pertemuan sebulan sekali masih agak lama sih. Benar. Ah, Kami ya, kalender hitam semua, Sinzai. Nggak ada yang merah, hitam semua. Ini sampai bulan Juli ini kita harus target tuh harus capai. Kalau nggak capai kita gagal. Makanya kerja tuh babak belur kita dibuat. Ya, ya, maaf oke, Sinzai. baik. Terima kasih. Baik. Makasih Pak Rudi ya. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Pak Miskandar mau bertanya, Pak? Tidak? Ya, Ini Pak Miskandar sedang bertanya atau tidak ya? Saya iya, tidak mau tanya jelas. Sinzai. Suaranya tidak jelas, Pak. Oh, ya maaf, Ya. maaf. Ini handset saya agak repot ini. Ya, Ya, ini jelas, Pak. ya. Sinzai gini, mau tanya, kalau yang kecengklak itu pakai di bawah ketiak atau di ini di lengan, Sinzai? Kecengklaknya di mana, Pak? Di tangan, di apa itu kecengklak di lengan? Kecengklak di lengan. Bapak cari titik paling sakitnya di mana, Pak? Mulai dari situ, Pak. Iya, iya, Sinzai. Itu Ya, cukup jadi di, kalau misalnya situ kan hitungannya ase poin. Jadi Bapak iya, cari titik paling sakit dia, di mana dia gerak terus paling sakit. Nah, itu titik pusatnya nantinya. Tapi sebelum Oh. titik pusatnya dihajar, harus direlaksasi dulu, rotasi, naik turun kah, atau ketuk tekan, silahkan. Mau rotasi saja boleh, tapi lamain rotasinya. Jadi kecil, gede, kecil, gede, kecil, gede. Baru Bapak buka tutup di sana. Sinzai mau tanya, kira-kira yang naik turun itu tekniknya, umpama di betis yang tadi di belakang betis itu kan naik turun Sinzai. Itu harusnya yang ditekan yang ke bawah, enggak yang ke atas Sinzai. Yang ke bawah tetap. Tetap yang ke bawah ya Sinzai. Iya, sebenarnya mengikuti alur meridian sih, Pak. Oh gitu ya. Loh, kalau belakang kan biasanya harusnya kan ke atas Sinzai. Jadi kalau di Chinese medicine kan arah meridian itu ya, arah meridian itu yang bladder itu dari atas ke bawah, Pak. Nah, nanti ada juga nanti ada yang jadi gini, Pak. Di beberapa titik-titik lokasi itu kan ada jalur kayak misalnya liver. Liver itu kan dari bawah ke atas, tapi liver itu ada di betis bagian dalam. Iya. Ya. Nah, sedangkan kalau yang BL tadi yang Changsan itu berada di meridian kandung kemih, dia ada di betis tengah-tengah. Nah, itu jalur arah energinya ke bawah, Pak. Oh ya Sinzai, terima kasih banyak Sinzai. Iya, Ya, gitu, sama Pak. Sinzai. Sama-sama, Pak. Yuk. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Nana mau berbicara, Bu? Sinzai izin tanya. Ya, silakan Pak Satiman. Kalau untuk sakit tremor itu titiknya di mana Sinzai untuk pengobatannya? Tremor tangan, Pak? Tremor tangan, ya tangan. Yang suka gerak-gerak Ahainya, itu loh.
mainnya di ini Pak, Pai Hui dan Tacuy Pak. Di mana itu maksudnya? Di punggung. Di belakang leher itu yang Tacuy, yang nengok kanan kiri itu kan, terus di Oh, yang kepala. Karena tengah-tengah kalau itu ya? sama kepala Pak. Karena orang gemeter tremor itu asalnya dari otak sih, gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya agak sulit ya, karena dengan akupuntur juga cukup sulit untuk masalah tremor ya. Kita hanya bisa mengurangi tremornya, tapi menghentikan tidak. Biasanya itu karena degeneratif dari fungsi otak, Pak. Jadi memang otaknya itu mulai terjadi penurunan. Oh iya, emang umurnya udah lumayan tua ya. Ya paling kalau mau dicucen ya di kepala dan di payung sama di tacui itu, Pak. Di kepala sama di uh, apa belakang leher itu. Ya. Oh Terus iya. bisa tambahin juga nanti di apa fungsi sini. Ya, nauhu, 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 titik Oh nauhu berarti di sini. kepala, leher sama sama yang di tengah-tengah itu ya, yang Iya, belakang. iya betul, Pak. Jadi Ya. intinya sebenarnya untuk merangsang otaknya. Nah, kalau seperti itu, Bapak harus tonifikasi atau sedasi, Pak? Nggak tahu, belum tahu saya. Ya, kan kan tadi kan saya bilang kalau misalnya orang tremor itu kan degeneratif. Degeneratif artinya apa, Pak? Penurunan kan? Degeneratif dari otak, Iya, penurunan dari otak. Berarti iya, kan iya, dia berkurang kan? Kalau kurang Bapak harus iya. tambah atau kurangin, Pak? Tambahin. Tambah. Tambah. Jadi harus ditonifikasi, Pak. Oh, ya oke, oke, oke. Ya, jadi Siap, itu siap, kan siap. bagaimana Bapak harus mendiagnosa dulu pasien itu. Ya Bapak harus tahu dulu ini harus saya tambah, harus saya kurang. Ya kalau nggak ngerti ya pakai cara yang biasa, ya teknik bencong, setengah-setengah, ping pupis ya. Siap. Ya, main aman. Sebenarnya kalau misalnya memang masih belum Nah, ngerti, harus ditonifikasi, harus sedasi, main aman aja, ping pupis ya. Ya, ya ujian nanti, pun nggak akan disalahin, Pak. ya nanti tanya dulu kalau mau praktek. Ya baik. Oke, Oke, terima kasih banyak. sama-sama Pak Satiman. Ini Bapak Ibu, tolong dong videonya ya. Ini kayaknya nggak ada video lagi nih ya. Ya, tidak ada video lagi. Kita masih ada waktu 1 jam ini. Kalau nggak ada video lagi, kita cuma tanya jawab dan hahaha nanti. Ya, silakan ada yang mau nanya. Silakan, Sinsay mau tanya Sinsay, silakan Pak Ahmad. untuk pengobatan orang stroke itu gimana? Anu apa? Yang terbagus itu di mana, Pak? Stroke itu kita ngomong kalau sumbatan dan nggak ada operasi ya Pak ya. Itu lakukan di Pai Hui, Nauhu, ya. Terus Tacuy boleh lakukan, Mingmen boleh lakukan. Biasanya kan orang stroke kan tangan nggak bisa gerak. Nah, titik di Betul. Tacuy itu untuk bantu tangan, ya. Terus titik Mingmen itu untuk bantu kaki, ya. Lalu tambah tadi yang tadi titik Huantiao yang GB 30 ya. Terus 30. GB 31 juga dipakai, itu boleh membantu. Ya, kayak tadi titik Chengsan yang BL 57 dan BL 40 itu juga membantu untuk kaki. Gitu. Ya, ditekan-tekan boleh. Tapi kalau misalnya stroke ya paling utama ya kita lakukan di Tacuy sama Pai Hui. Nah, selanjutnya pertanyaannya Pak Ahmad, ya. Kalau orang stroke harus kita tonifikasi, harus atau kita sedasi? Sedasi. Alasannya Pak? Bingung Pak? Halo Pak Ahmad? Oke, biasa kalau misalnya kalau orang sudah stroke, kita lihat kondisi pasien ya. Biasa kalau udah stroke itu biasanya akan terjadi namanya lemah. Nah, lemah itu kita harus tonifikasi, Pak. Ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk pencegahan stroke, kita bisa juga. Jadi kita jangan bilang kita nyari pasien untuk yang
stroke aja. Pencegahan stroke bisa kita lakukan juga loh dengan cucian, ya kan? Kan orang juga senang kalau dipijit gitu ya. Nah, Iya, iya. kalau misalnya pencegahan stroke kita bisa melakukan dengan teknik sedasi, Pak. Ya, kita kurangin ketegangan. Tapi kalau udah stroke, biasa pasca stroke, kita lakukan tonifikasi. Namun lihat Tonifikasi. juga kondisinya. Pasien, kalau bisa kondisinya lagi ekses, si pasien kita baru lakukan sedasi. Seperti itu. Oke, oke. Ya. Oke, Kan kalau makasih, Sensei. sama-sama. Kalau misal orang stroke kan lunglai itu nggak ada tenaga ya. Oke. Kita tambah tenaga, kita tonifikasi, Pak. Tonifikasi, betul. Ya, untuk di daerah yang lunglai dan lemah itu. Jangan kita lemahkan lagi. Karena kalau otot-otot yang sudah lunglai lemah terus kita pijat keras-keras dia akan makin mengecil, Pak. Jadi terjadi atrofi otot. Gitu. Oke, oke. Oke, makasih, Sensei. Sama-sama, Ilmunya. Pak Ahmad. Oke. Ada lagi mau bertanya, Bapak Ibu? Sekali lagi saya ingatkan videonya Bapak Ibu tolong dibuat. Kalau nggak kelas kita akan seperti ini aja. Pak Hatta mau bertanya, Pak? Iya mau saya. Mau tanya, Silakan, Pak. kalau stroke-nya itu sampai apa kaku, ada yang sampai apa tuh seperti pengkor gitu tangannya. Kalau gitu itu di tonifikasi ya, Sensei. Kaku sampai nggak bisa gerak ya. Tetap harus Ya, ditonifikasi, tapi kita relaksasi dulu, Pak. Actually gini, Pak ya. Kalau udah sampai kejadian gitu ya, Pak ya. Udah sampai kaku, nggak bisa bergerak, atau sampai yang parah lagi ototnya. Yang biasa kaku nggak bisa bergerak tuh saya dapat tuh pasien tuh sampai ototnya tuh begini nih, tangan ditarik aja Iya nggak bisa, betul. Pak. Iya betul. Ya, Iya. itu kalau bahasa Tionghoanya bilang bokyu itu, Pak. Nggak ketolong, Pak. Iya. Itu Ya, ditonifikasi ya, Sensei. Direlaksasi dulu, baru ditonifikasi gitu ya, Sensei. iya, relaksasi tonifikasi. Tapi seperti tadi saya bilang, nggak ketolong, Pak. Udah begitu. Oh. Kita mau lakukan terapi, kita bukan Tuhan, bukan dewa, bukan apa. Itu biasa nggak akan balik, Pak. Karena udah terlambat. Gitu. Iya. Ya, Sensei. Gitu, Pak. Jadi tolong jangan sampai nanti kita, saya sering dapat, bukan sering lah, sering kejadian lah, ada kejadian ya berapa kali ya. Saya itu harus mengedukasi lagi keluarga pasien, ya karena dari pengobat sebelumnya itu menjanjikan bahwa oh ini 10 kali sama saya sembuh katanya. Padahal begitu saya terima pasien itu tangannya udah begini, ditarik nggak bisa keluar, kaki juga nekuk begitu, ditarik nggak bisa keluar. Ya, betul. Nah, terus dijanjikan 10 kali sembuh, udah terapi 20 kali nggak sembuh-sembuh. Si keluarga pasien nanya ke pengobatnya marah-marah ke keluarganya. Ya kan dia yang menjanjikan menjual kecap kok 10 kali jalan 10 kali sembuh. Iya. Jangan sampai terjadi seperti itu, Pak. Jadi itu yang saya kadang mesti melakukan edukasi ulang kepada pasien bahwa kondisinya itu sudah nggak ketolong lagi, sudah terjadi atrofi. Jangan sampai pasien sudah mengalami atrofi. Ya kalau secara medis dan selama ini pengalaman itu nggak bisa balik sih. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya Bapak Ibu bisa melakukannya. Ya mungkin ada gift dari Tuhan ya kan, ya dari yang Maha Kuasa ya kan, kayak kemarin yang Ida Dayak gitu kan, itu juga kan nggak bisa dijelasin tuh dari sisi medis kan. Ya. Gitu. Dan saya nggak bisa komen apapun karena itu saya nggak bisa jelasin apa-apa. Secara dari medis ya itu di luar dari nalar gitu. Ya, Sensei, terima kasih banyak. Karena saya pernah mendapatkan seperti itu, alhamdulillah aku buntur, tapi waktu itu kemampuan saya kok aku buntur. Alhamdulillah dia saya teknik dengan kiropraksi dulu, pelemasan dulu, kiropraksi, kemudian saya aku buntur. Ternyata dia struknya itu terjatuh asalnya tangannya itu. Akhirnya alhamdulillah ya pulih gitu. Ya, terima kasih atas pengetahuannya, Sensei. Ya, sama-sama, Pak. Ya, terima kasih. Oh, berarti Bapak ilmunya sudah tinggi sekali nih, Pak ya. Biasa kalau misalnya saya tangan udah kaku begitu, menurut saya sudah tidak bisa ditolong lagi. Paling iya, kita hanya kakunya bisa itu nganu sih saya. Habis jatuhnya ternyata. Jadi sudah ternyata pengecilan otot belum, Pak? apa? Oh, belum.
Kalau pengecilan Oh, otot saya nggak berani. Kalau sudah pengecilan otot termasuk ada saraf terjepit yang lama sih saya. Itu ya sangat kan berat gitu. Saya biasa pernah orang yang itu kaku yang berat begini sekali. nih, Pak ya. Itu Iya, karena ototnya udah kecil, Pak. Jadi iya, dia menarik gitu. iya, iya betul sih Ototnya saya. mengecil, dia menarik gitu. Nah, itu yang biasa nggak ketolong, Pak. Iya, Kita mau apain juga nggak akan bisa sembuh. Kita hanya bisa mengurangi kekakuannya iya, maupun kita mengurangi sakitnya. Paling kasih obat iya. seperti itu. Ya, alhamdulillah waktu itu memang kejadiannya saya lihat akhirnya dia juga bisa bergerak dan mengangkat tangannya karena terjadi kekakuan itu. Akhirnya pertama dia mengalami kelemasan. Pertama saya Ya, kiropraksi, memang sangat sakit sekali. Saya kiropraksi sebentar, saya lemahkan itu saja tangannya. Akhirnya saya tusuk jarum dengan titik di tengahnya apa itu? Lutut tangan itu, sikunya, di sikunya. Itu alhamdulillah dia bisa dan akhirnya saya maafin sih karena saya punya herbal yang kondisinya seperti obat yang pembenahan saraf yang namanya asasantin kalau menurut dokter. Tapi di herbal saya ada namanya itu. Akhirnya dia sarafnya akhirnya bisa alhamdulillah ya bisa terjadi kelemahan. Apa itu bisa boleh ya enggak tapi enggak sempurna Ustaz. Tapi sudah bisa gerak dan bisa oke, makan lah. bagus, Pak. Ya terima kasih Sinsai. Ya, makasih sama-sama, Pak. Oke. Ada lagi mau bertanya, Bapak Ibu? Izin bertanya sih, saya Silakan, Bu Rita. untuk kasus udema bengkak, Demi ya. apakah udema Hmm? bengkak di mata kaki atau di lutut biasa kan terjadi pada orang tua atau asam urat sedang naik? Apakah dengan tuina bisa nggak sih? Dengan cucan ya, Bu ya. Ya, Biasa dengan cucan itu untuk misalnya udema itu kan berhubungan dengan ginjal ya. Ya, jadi kita mungkin bisa lakukan di Mingmen, Bu. Ya, bisa lakukan di Mingmen. Terus eh sedangkan kalau di telap, jadi gini, kalau misal udema itu kan sebenarnya penyakitnya adalah penyakit eh, internal ya, udah masuk ke dalam ya. Jadi itu bukan masalah di otot, biasa akan lebih lama dan kita nggak bisa langsung di lokasi bengkaknya kita lakukan terapi cucen karena nanti akan bolong-bolong jadinya sih, seperti itu. Ya, biasa kita kalau misal di akupuntur kita kadang bisa pakai teknik pakai jadi ada jarum tuh kecil-kecil di pok-pok gitu sampai jadi cairannya keluar seperti itu. Nah, tapi tetap kalau misal di Suina, di Cucen ini Ibu bisa lakukan di Cucen di Mingmen ya, Bu. Gitu, Bu. Jadi kalau misal udah mah agak lama tapi secara teoritis bisa. Ibu Rita ya. Cukup Bu Rita? Ada lagi mau ditanya? Udah ya? ada lagi Oh ya, saya. oke. Saya pernah dapat kasus seorang ibu usia sekitar 70-an, tangannya bengkak. Hmm. Tangannya bengkak semua sehingga dia tidak bisa diangkat. Itu karena menurut dokter katanya ada cairan yang tidak bisa kembali, dia tidak muter si cairan itu sehingga Hmm. bengkaknya si tangannya. Saya belum paham sampai sekarang itu. Tapi ada yang bisa memperbaikinya sehingga tangannya bisa kembali normal lagi gitu. Itu gimana gitu? Hmm. Sebenarnya kalau misalnya itu kan karena saya nggak tangani kasusnya, nggak tahu juga seperti bagaimana kondisinya ya. Memang kan gini, kalau kita secara Chinese medicine ya Bu ya, kita harus lihat bengkaknya itu karena apa ya. Bengkaknya pertama karena apa? Bengkak itu kalau Chinese medicine itu bisa karena utama karena ginjal ya. Ya transportasi cairan nggak cukup segala macam. Terus kedua juga yang utama itu karena limpa. Transportasinya juga nggak lancar ya. Oh ginjal kan cairan, limpa juga sebenarnya mengatur cairan tubuh salah satunya. Nah itu harus dilihat. Biasa dua organ itu yang harus diperbaiki. Ya, jadi kalau di Chinese medicine itu ibu harus lihat sumber penyakitnya dari mana.
sebab penyakitnya dari mana. Jadi kalau misalnya penjelasan secara medis saya nggak bisa jelasin karena saya tidak kompeten untuk menjelaskan secara medis ke sana ya. Namun kalau kita di Chinese medicine kayak misal untuk bengkak, udema atau apa, nah biasa utama yang muncul adalah penyebabnya dari ginjal maupun limpa. Ya, sometimes bisa juga karena dari paru-paru maupun dari jantung. Ya, makanya harus hasil dari pemeriksaan. Nah, terus bagaimana solusinya untuk pengerjaannya? Misalnya, oke, saya nggak tahu dia dari mana masalahnya. Ya, saya nggak tahu dari karena misalnya, oh saya baru belajar Chinese medicine belum cukup lama, saya masih belum tahu diagnosa saya belum cukup kuat. Patokannya saat ini begini, kalau misalnya kita melakukan terapi dengan cucen ya Bu Rita ya, saya bicarakan ya. Segala sesuatu yang masalah di tangan, Ibu lakukan terapi di area tacui. Ya, segala sesuatu masalah di kaki, Ibu lakukan terapi di area Mingmen. Itu yang boleh dijadikan pegangan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk ya bengkak tangan itu, ya Ibu bisa pakai untuk terapi di daerah tacui. Ya, tadi saya katakan. Nah, terus kan karena bengkaknya tangan, terus kita ngomong lah, anggap kata itu masalahnya di limpa. Nah, kita bisa tambahkan lagi dengan titik-titik yang ada di ceyang, seperti itu. Ada ceyang itu kan untuk pencernaan dan menguatkan limpa juga di sana. Dan juga bantu untuk liver. Seperti itu. Ya, juga Ibu kalau misalnya mau nambahin lagi ke ginjal ya silakan Mingmen. Nah, dikerjakan tacui, ceyang, Mingmen. Dapat itu tiga titik aja tuh udah mewakili keseluruhan karena yang terakhir itu mereka akan saling menutupi gitu loh. Jadi saling pas gitu, 1, 2, terus 3 gitu. Lokasinya pas itu, pas di tengah-tengah. Jadi dari buka tutupnya dapat semuanya ya. Kira-kira seperti itu Bu Rita. Jadi kalau misalnya saya bicarakan ke arah hujan dikerjakan situ. Kalau misalnya untuk tangan kita cuy, kalau untuk kaki kita pakai Mingmen. Nah, lalu harus diperiksa dulu itu sebabnya dari mana. Terima kasih Sinse. Nanti saya Iya. coba. Semoga berhasil. Iya, Terima jadi ini kasih. sebenarnya tipsnya ya. Ya, kalau masalah tangan pakai tacui, masalah kaki masalahnya pakai Mingmen, kaki pinggang masalah Mingmen. Seperti itu. Ya, semoga berhasil Bu Rita. Ya. Oke, ada lagi mau bertanya Bapak Ibu? Kita masih punya 30 menitan lebih. Izin Maaf, Sinse. Ya. Siapa dulu nih? Pak Raudi apa Bu Ari yang mau duluan? Saya dulu. Terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Sinse Afwan, ini mau bertanya masalah tugas Sinse. Berarti titiknya ada bebas atau disentuhkan? Pengfu, tacui, ceyang, sama Mingmen. Bebas 4. pilih aja Bu. Oh pilih. Iya, tapi dikerjakan satu titik tuh benar-benar setengah jam yang benar. Dari mulai rotasi, naik turun, ketuk tekan, kalau ada tekan untuk area itu ya. Terus buka tutup, terus nanti ketuk tekan, naik turun, rotasi. Dalam setengah jam. Itu yang saya minta. Jadi jangan terlalu banyak keputus-putus kita terlalu ini. Jadi satu video itu benar-benar Ibu melakukan step by step dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kita ambil tacui aja gitu Sinse ya? Iya, nggak usah lari-lari kemana-mana. Oh Itu ya baik. tacui aja. Ya. Ya lakukan dari awal sampai akhir 30 menit. Ya itu yang saya minta. Karena dari kemarin yang melakukan itu kemarin cuman siapa ya yang melakukan cucen lama itu Pak Eko ya bukan ya Pak siapa ya kemarin saya lupa. Pak ini. Pak Dodi. Pak Dodi ya. Nah, Pak Doni ya. Nah itu yang melakukan Pak Doni. Yang melakukan dari awal sampai akhir. Nah, itu cukup bagus. Walaupun memang dia mempercepat karena pasiennya butuh waktu mau buru-buru gitu kan. Nah, yang saya minta lakukan dari awal sampai akhir. 30 menit. 30 menit ya kita komentarin 2 video udah selesai Bu waktu kita. Ya. Gitu. Tolong dibikin nih Bu videonya Bu. Kalau nggak bulan depan kita bengong lagi. Baik, Sinse, baik, lagi. Ya, Bapak Ibu yang lainnya, tolong ya.
Videonya Iya, gampang kok, jelas dari awal sampai akhir. Pilih salah satu titik aja, baik, baik, ya. baik. Ya, terima kasih Oke, Sinse. sama-sama Bu Wari. Ayo Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Maaf sih saya, itu mau tanya di Nauhu itu tetap harus hecelunya tetap harus dipakai untuk Nauhu. Nauhu itu rotasi Perlu aja nggak apa-apa hecelunya sih. enggak? Rotasi aja boleh. Karena Oke. tempatnya kecil ya. Iya, benar. Rotasi aja, puter-puter aja di situ boleh. Tapi misalnya kan karena Nauhu itu kan lokasinya juga di bawah tulang tengkorak gitu ya Pak ya. Iya. Terus kita boleh juga kan lakukan memang untuk hachelu untuk area leher Pak. Itu kan juga Oh, helpful untuk relaksasi. Nah, ya, terus ya. kalau misalnya untuk buka tutup sebenarnya di Nauhu ini buka tutupnya kalau misalnya tadi kalau biasa kan kita 3 cun kanan kiri. Kalau Nauhu itu mungkin radiusnya cuma 1,5 Benar. cun. Ya, nah kita Kecil kali. kecil. Nah, ketika kecil ini kita kalau nggak bisa bikin 25 titik, boleh dikurangin 8 titik. 9 aja biasa bisa. Oh, 9 ya, boleh 9. Maksimum Ya. 9 ya dia. Nah, itu boleh dilakukan. 9 itu nggak ada masalah. Karena lokasinya memang kecil. Ya. Gitu. Ya. Oke. Sip, Pak Rudi. Siap. Ada lagi yang lain, Pak? Bapak Ibu? Izin bertanya lagi, Sinse. Ya, Bu Rita. Silakan, Bu Rita. Iya. Rencana kan mau ada seminar workshop ya bulan Juli ya. Sinse Iya, yang Bu. isi materinya. Kalau nggak Ah, salah Sinse mau isi materinya ya di 7. bulan Juli. Iya, saya yang isi materi. Prakteknya di bulan Juli aja ya Sinse ya, ketemu sana. Nggak bikin videonya. Ya, jangan, Bu. Bikin video dulu di sini, Bu. Ya, justru di sana kan untuk maksudnya untuk lebih jelas lagi kita ketemu langsung muka, Bu. Jadi kan bisa tahu. Kalau di sini sekarang aja sekalian bikin videonya siapkan. Jadi biar tahu. Saya nggak menyalahkan oh salah segala macam, enggak. Kan untuk kita untuk belajar sama-sama, Bu. Seperti itu. Ya, Sinse, insya Allah bulan depan nih Sinse. Ya, bulan ini kan bulan Juni, ini Juni kan? Ini Mei masih ya. Mei ya. Mei, nanti kan Juni. Juni Ya. Juni kan kita pertemuan 1 kali lagi. Tadi Bu Wari sudah siap videonya ya Bu Wari ya nanti ya bulan Juni ya Bu ya. Nah, Insya nanti Allah siapa Sinse. lagi? Pak Munir ya? Insya Allah. Oke, siap. Nah, Sukapura di mana Pak ya? Bromo Sinse. Oh, Gunung Bromo ya Pak? Betul. Woi, dingin Pak sana itu. Sinse izin tanya lagi Sinse. Silakan dengan Yang Pak tadi Iskandar. ya Ibu tadi yang masalah edema di tangan yang bengkak itu maaf ini Sinse ya. Itu saya kan biasa melakukan dengan tusuk jarum di sela-sela jari. Nah, itu umpama kita ketuk tekan sama kita goyang dengan istilahnya dirotasi ya, ditekan-tekan gitu nggak apa-apa Sinse. Karena saya pernah tusuk jarum itu tangannya bisa, maaf ini, satu tangannya bisa gerak dan dia bengkaknya menurun Sinse. Apa bisa pakai cucen gitu sih? Kan itu kan kita pakai jarum Pak ya. Itu totally different, berbeda dengan pakai cucen ini Pak. Jadi karena kan saya juga nggak pegang pasiennya, saya nggak berani memberikan masukan yang terlalu ekstrim karena akan berbahaya Pak. Ya terus kan kayak udema itu kan ketika ditekan-tekan itu pasti akan menimbulkan bekas-bekas ya. Bekas ya Pak ya. Nah, terkadang masalah bekas ini yang ditekan-tekan ini ya, ada beberapa orang tuh tipenya beda-beda. Ketika ditekan selesai ditekan karena dia kan bengkak seperti itu. Jadi pembuluh darah pun jadi tertekan ya Pak ya. Jadi selesai ditekan itu dia akan membiru Pak. Karena banyak pembuluh darah akan pecah. Iya. Itu yang saya coba hindari, jangan sampai nanti teman-teman melakukan cucen di daerah udemanya itu akhirnya nanti biru-biru bengkak-bengkak, nanti yang hitungan jadi mau praktek. Gitu Pak. Iya sih. Lain halnya kalau dengan akupuntur, tekniknya kan berbeda. Iya, maksud saya di antara jari-jari itu, di tengah-tengah antara jari itu yang saya ketuk tekan. Kan kalau ditusuk jarum dia bisa kempes.
Tapi kalau umpama cucen itu apakah bisa gitu pertanyaan? Saya agak ragu sana ya Pak ya. Oh Lebih ya, baik sudah. jangan terlalu Oh dicoba. ya sudah. Kemungkinan Makanya Sinja tadi punya saya bilang kalau pengalaman. misalnya untuk masalah tangan kita Oke beresin oke. di Tacoy aja. Ya, Jadi sebenarnya ya, kan kalau untuk udema itu nggak cuma masalah di lokasi ya, udemanya harus ya, kita tusukin Pak. ya. Ya, karena kalau saya juga terima pasien udema, saya nggak cuma tusukin di tangan yang katanya udemnya, saya cari dulu sebab udemnya di mana. Gitu. Biasa salah satu yang sering kelupaan kalau Bapak kan mungkin udah belajar akupuntur ya Pak ya. Yang kelupaan itu masalah cairan itu transportasi cairan itu jangan lupa dengan urusan Sanjiao, Pak. Sering orang melupakan Sanjiao. Oh, Gitu. Energizer, ya triple energizer. Itu orang banyak lupa bahwa Sanjiao itu juga memiliki fungsi transportasi cairan. Iya Sinja, iya iya. Biasa saya ambil Waikuan juga saya ambil. Ya, untuk Ya. masalahnya Waikuan, transportasi cairan. Waikuan sama Waikuan boleh diambil, Pak. Ya. Sanjiao ya, Sanjiao sama Waikuan. Kan Waikuan di Sanjiao, Pak, titiknya TE5, Pak. Gitu. Jadi dia di meridian Sanjiao. Gitu. Di triple energizer 5. Ya. Suaranya nggak gitu jelas Pak Miskander. Kalau udah nggak ada yang mau bertanya lagi Pak, udah? Ada lagi Bapak Ibu? Pak Asep kita nggak ada video lagi ya Pak ya? Belum ada yang kirim. Belum ada yang kirim. Biasanya Bu Adiati itu suka bertanya. Mana ya? Masuk. Pak. Yang pasti nanti di minggu depan diingetin Pak Asep, bulan depan Bu Wari maupun tadi Pak siapa? Saya lupa. Kemarin sudah saya ingetin Pak, sedang nanti malam besok mata kuliahnya diai oleh Pak Swanto. Tolong segera kirim gitu. Mereka yang masuk. Ya, Bu Wari, Pak Munir tadi juga katanya siap untuk minggu depan. Ya, semoga ya bisa jadi. Minggu depan bulan depan. 1 bulan loh, Pak. Lama. Pas 1 bulan harus banyak Pak. Ya, makanya. Karena saya mahasiswa yang lain yang S1. Kan pertemuan tiap minggu. Ya, videonya beres setiap minggu. Gitu, online ya kan. Terus akhirnya mereka juga ada satu hari mereka datang ke klinik, mereka belajar gitu untuk offline-nya. Nah, nanti kan offline-nya kita akan belajar di Juli ya. Bagus ya, kalau Bapak Ibu ada yang bisa hadir ya, usahakan hadir. Ya, untuk belajar secara offline. Gimana sih penekanannya, seberapa kuat? Kalau belajar gini kita nggak praktekin, ya ibarat kata macam ompong jadi Pak. Sinse, rumahnya di mana Sinse? Waduh, mau dikirimin parcel Pak ya? Bulan apa sih saya offline? Bulan ada acara workshop Pak bulan Juli. Ya, Oke. Di WhatsApp aja Sinse ya. Ya, di workshop, tapi video tetap dibikin ya Pak sekarang untuk pertemuan ke depan. Ya, kan Ya, bulan insya depan nanti Allah. Juni kan kita ada pertemuan. Ya, terus workshop nanti ada workshop lah. Workshop sebenarnya untuk tahu tekniknya, tempatnya, ngelakuinnya seperti apa sih gitu. Kan selama ini kan Bapak Ibu cuma kira-kira toh. Betul. Iya. Gitu. Ngelakuin juga semuanya cuma kira-kira. Nah, jadi ketika workshop itu baru akan ngerasain. Gitu. Saya kemarin juga sempat ngomong sama Bu Mutia. Bu Mutia di workshop kalau bisa yang banyakan. Ya, saya nggak butuh papan tulis atau ya, yang penting ranjang untuk praktek gitu. Ya, Bu Mutia bilang ada matras. Oh ya boleh, matras boleh dipakai. Gitu. Ya, karena saya akan di sana akan lebih fokus praktek. Karena kalau teori kebanyakan menjelibat, dengan langsung praktek ya, supaya nggak salah. Terus nanti ketika ujian kompetensi juga nggak salah sampai melakukan teknik-teknik cucennya itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Karena ingat Bapak Ibu, cucen ini Bapak Ibu bisa resmi untuk praktek loh. Ya, punya surat nanti STPT, surat terdaftar penyehat tradisional. Ya, tapi mesti join ke IKNI dulu, oh nggak salah.
ya, atau ada orpro lain, nah nanti coba di ini aja. Ya, itu akan bisa keluar izin prakteknya. Ya, kan lebih baik praktek resmi ya Bapak Ibu ya, jangan sampai tidak resmi. Nah, ini udah kuliah, lanjutin kuliah terus menerus ya, sampai beres nanti. Bisa mudah-mudahan udah pada bisa. Ini LPQ lagi Amin. mau lanjut D berapa Pak? Pak Asep? Kemarin saya lihat kayak ada iklannya sampai D4 ya Pak Asep ya? Ya, kita sedang jalin kerjasama dengan Nalanda, Pak. Kemarin kita ke sana, semoga kedepannya bisa melalui RPL, Pak. D3 sampai D3, insya Allah. Oh, ya. Ya, semoga bisa lanjut lagi sampai D4 Pak. Sampai S1, tapi sistemnya sistem kredit, Pak. Soalnya ya D1, D4 dan S1 itu setara ya Bapak Ibu. Jadi jangan merasa berkecil hati. Saya D4 atau D3 gitu kan. D4 dan S1 itu setara. Cuman masalahnya karena kita di Indonesia ini untuk tradisional D4 itu kita masih baru ya, jadi kita belum ada profesi. Kalau misalnya perawat ada, mungkin kan Bapak Ibu ada yang perawat di sini kan, ada yang nurse gitu ya. Nah itu kan berarti kan pendidikan profesi. Nah Pak Asep udah di STAB Nalanda tuh backgroundnya ya Pak. Saya lihat ada Dr. Willy, ada Ya, Pak Mulyadi gitu. kita sudah mencoba mau MOU, Pak. Insya Allah depannya bisa berjalan lah. Jadi Ya. akademikitas. Baik, bagus Pak. Semoga uh, lancar. Nalanda juga mereka sedang memperjuangkan uh, apa keabsahan mereka segala macamnya yang lain. Ya, terakhir saya juga kan lagi kuliah S2 juga di Nalanda. Tesis saya masih mangkrak ini Pak. Mumet ya ngerjain tesis. Sukses sih. Hah? Sukses. Mumet. Iya Pak, makasih. Mumet Pak ngerjain tesis. Aduh, nggak Semangat, kelar-kelar semangat, ini saya bilang. semangat. Ya, gitu. Apalagi Bapak Ibu silakan mau bertanya. Wow, kita masih ada 25 menit lagi. 24 Izin menit. bertanya, Sinte. Silakan Bu Ria. Ya, ini kita kan selalu belajar tentang kasus stroke ya, Sinte. Terus bagaimana dengan kalau kasusnya TB tulang, Sinte? Apakah bisa disucen? TB tulang ya. Iya, karena selama ini kan saya punya ponakan ya. Awalnya dia FS, ya. Terus udah gitu lama-lama lari ke tulang. Dan sampai sekarang belum apa ya, seperti apa ya, badannya mati lah, nggak bisa digerakin, itu nggak bisa bangun. Jadi selama ini saya dibantu sama teman juga, itu di akupunktur sih. Boleh, Itu Pak. kepala sama tulang belakang di stimulator juga. Nah, terus kalau misalkan untuk dia suka pusing sih saya, jadi saya cuma di bahu aja gitu, untuk kepala. Jadi kalau untuk badan saya masih belum paham nih. Terus itu Gini, solusinya setelah seperti di apa? akupuntur dia sering pusing, Bu. Oh, enggak sering pusing. Jadi apa ya? Mungkin karena makan di tempat tidur, semua aktivitas di tempat tidur sih saya. Ini Jadi gini, Bu, harus dijelasin. Saya mau jelas dulu, maksudnya dia pusingnya setelah akupuntur berapa lama, atau ketika dia akupuntur pusing, atau memang dia akan pusing terus-menerus. Karena kalau misalnya biasa sering kejadian itu praktisinya kan berarti kan tadi bilang ponakan berarti umurnya masih belum terlalu tua dong, Ibu ya. ya, Masih anak-anak. 28 baru punya anak satu. Oh, 28 ya. Jadi gini, kalau misalnya dia pusing itu biasa kan karena gini, kalau di akupuntur salah satu teknik di mana kita menanam jarum banyak, ya menanam jarum banyak, itu menurut pandangan saya itu adalah mengarah kepada sedasi, mengurangi gitu. Nah, efeknya kadang orang yang bed rest itu dia akan drop atau akan ada hal lain yang tidak diinginkan. Seperti itu. Karena saya menemukan beberapa praktisi menanam jarum bisa di atas 50 jarum, bahkan sampai 100. Nah, kalau saya tidak setuju dengan teknik tersebut. Enggak terlalu Ya, banyak sih. Kalau untuk jarum di kepala paling sekitar 15 lah, di atas punggung bawah. ketotalan semua, Bu. Gitu. Ya, totalnya saya jadi ya udah paling ini hanya sebuah masukan aja ya, Bu ya.
Karena memang kan ada beberapa teknik yang pakai jarum banyak segala macam ya. Tapi kalau pribadi saya nggak pakai jarum banyak karena saya sudah sering banget lihat orang lain pakai jarum banyak, akhirnya pasiennya qi-nya malah buyar ya. Nah, terus untuk tadi kondisi keponakan ibu ya, TB tulang dan tidak bisa bergerak ya, itu kan diagnosa dokter TB tulang. Nah, Ya, kalau di Chinese medicine, kalau berhubungan dengan tulang kena organ apa, Bu? Tahu nggak, Bu? organ ya. Kenapa, Bu? Lambung atau liver ya? Ginjal, Bu. Oh, ginjal. Iya, ginjal. Nah, itu ibu. Nah, sedangkan dia juga kan nggak bisa gerakan segala macam, berarti ototnya juga mulai ada masalah. Tapi alhamdulillah udah bisa gerak, Vincent. Maksudnya udah bisa gerak. Tadinya mau apa? Kalau misalkan mau agak miring, jadi kita bantu miring. Mau miring, urap kita bantu. Apa namanya? Udah bisa lah bergerak. Tadinya kan kalau kita miringin dia nggak bisa. Sakit, kram di perut. Itu kram di perut. Terus sekarang setelah di akupunktur yang di belakang, di tulang belakang itu pakai stimulator, sekarang udah mulai bisa diajak duduk, tapi dibantu di belakang, dia nggak bisa sendiri. Cuman nggak lama, saya paling cuma 10 menit gitu. Oh, berarti dia nggak bisa tengkurap dong, Bu ya? Nggak bisa, harus dibantu. Kayaknya kalau misalnya tengkurap dia akan setengah mati itu. Oh, dengar dari cerita Ibu. Iya. Makanya ya dokter juga nggak bisa berbuat apa-apa ya, jadi cuma kasih obat aja. Misalkan kalau kita datang ke sana untuk periksa lagi, itu paling dikasih obat gitu. Ya, memang kan biasa ya dokter ya kasih obat ya. Pilihannya kalau nggak kasih obat ya operasi ya. Iya. Nah, pertanyaan Ibu adalah apa yang bisa dilakukan dengan Cucan kan? Nah, iya. Kan pertama tadi saya sebenarnya menyarankan ya pakai Tacuy, Mingmen maupun Ceyang dilakukan tiga-tiganya. Tapi karena kondisi kan nggak memungkinkan ya, nggak memungkinkan. Ya Anda, ya kalau misalnya dia nggak memungkinkan tengkurap, lakukan dalam posisi miring ya. Terus juga kalau misalnya kita udah lakukan itu, walaupun memang nggak maksimal, tapi lebih baik itu dilakukan daripada tidak sama sekali ya. Nah, lakukan juga jadi total hampir keseluruhan lah. Pai Hui juga boleh dilakukan. Tacuy, Ziyang, Mingmen, Nauhu. Karena biasa itu nggak cuma masalah tulang juga, karena itu sistem saraf di otak itu Nauhu cukup membantu. Ya, kayak misal kalau untuk pencegahan stroke, itu Nauhu dipakai untuk pencegahan stroke. Nah, untuk yang kasus ibu itu, ibu boleh lakukan semua teknik Cucen itu di keseluruhan tubuhnya dengan tonifikasi dan sedasi, Bu, menurut Ibu. Tonifikasi. Ya, Bu, tonifikasi. Ya, tonifikasi keseluruhan. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya Shinsei, Taichui, Mingmen ya. Semua yang udah dipelajari aja, Bu. Tacuy, Mingmen, Ceyang sama apa tadi ya? Pai Hui. Nah, itu dilakukan. Terus mau nambah Nauhu silakan, tapi kalau enggak apa-apa. Ya, 4 titik itu aja. Ya, lakukannya dalam posisi miring, Bu ya. Jangan suruh tengkurap. Takutnya dia nanti tengkurap malah dia kesulitan nafas, malah hal yang tidak diinginkan nggak enak ya. Bukannya kalau miring agak susah, Shinsei. Ya, Ibu ngelakuinnya agak susah. Ya. Tapi dia kemarin saya coba untuk Tai Chi, kan kalau misalkan tengkurap itu kan dibantu ya, bantu. Kita megangnya itu di lumbar sama pinggang ya, lumbar sama pantatnya. Jadi dia nggak mau badannya dia kalau kita pegang sakit. Tapi kalau pas setelah itu sama kakak ya dibantu bisa tengkurap, cuman nggak lama. Nah, kan karena itu kan akan banyak titik bukan yang dilakukan, kan butuh waktu yang lama ya. Jadi lebih baiknya mirip kondisi pasien yang nggak dimungkinkan, kita harus cari cara lain. Gitu. Kita jangan terlalu terlalu kaku, kita harus lebih fleksibel kan, karena kalau dari cerita Ibu kan saya dengarannya kan menurut saya dia nggak memungkinkan untuk tengkurap seperti itu. Makanya saya anjurkan untuk miring di posisi.
Ya memang kita sebagai praktisi akan lebih susah, tapi kan karena itu masih ada hubungan saudara ya sama ibu ya, ya namanya kita bantu saudara lah, Bu, gitu aja. Iya, Ya, ya, kakak. Ya, jadi kita terapinya gitu aja kemarin. Cuman mau switchen itu takut gitu. Tapi boleh ya, Sinse ya. Asal oh miring ya. boleh. Selama dia tulangnya bukan tulang kropos ya Bu ya. Enggak, belum pernah fokus. Amit-amit ya, tapi maksudnya pun untuk kondisi itu dia itu kalau saya lebih curiga karena kalau misal masalah tulang segala macam kan ginjal ya, mungkin dia perempuan lelaki Bu? Perempuan. Perempuan ya. Badannya gemuk juga, Sinse. Jadi agak berat. Ya badannya gemuk Mm-mm. ya. Kadang juga kakinya ini gerak sendiri, Sinse. Nekuk sendiri gitu. Dia nggak nekukin, nekuk sendiri gitu. Gerak Terus refleks gitu. ya refleks. Terus kalau kita bantu lurusin dia sakit. Dia pernah kesakitan. jatuh nggak Bu? Enggak pernah. Hah? Awalnya Nggak cuma pernah. abses aja, Dok. Abses Cuman gitu. apa? Abses Abses di mana Bu? di kaki kanan tengkuk bawah deket belakang apa ya? Dilekukan itu, Sinse. Dekat mata kaki? Enggak di atasnya, di atas betis. Di atas betis? Iya. Di dengkul gitu? Benar. Dilipat dengkul? Ya betul, di belakangnya, di depan. Absesnya terus sudah diobatin? Ya, udah diobatin, udah dioperasi 2 kali. Waktu itu kan masih cairannya masih banyak tuh. Ah, Sekarang kan udah enggak ya, udah bagus. Terus nggak bisa jalan, akhirnya malah lumpuh gitu. Terus kata dokter ya itu TB tulang. Makanya kita kan belum pernah ngadepin pasien yang TB tulang ya. Jadi iya. bingung. Ya yang paling bisa dibantu dengan cucian ya seperti itu ya. Tapi kalau itu kalau di Chinese medicine mungkin itu bisa dikatakan karena racun masuk ke dalam tulang gitu bahasanya. Jadi kayak dari abses itu sudah masuk ke dalam tulang. Bisa. Itu bisa terjadi seperti itu juga. Tapi kan saya nggak bisa pasien, saya bingung juga. Tapi maksudnya kalau udah usia segitu harusnya dia anak satu ya Bu ya? Baru 1. Baru satu ya. Nggak berani buka obat juga kalau seperti itu. Tapi wah dengan obat mungkin akan lebih membantu sih. Bantu juga sih, bantu herbal kayak seperti gamat gitu. Jelly gamat ya. Ya. Jelly gamat untuk tonifikasi yin. Dan nggak salah sih karena masalah seperti itu memang jadi ini loh masalah seperti itu biasa memang kenanya saya bisa curiga malah kenanya di otak ya. Kayak misalnya kalau kita ada namanya meningitis ya Bu ya, bahasa radang selaput otak ya. Itu kalau di TCM itu ya sebenarnya penyakit itu udah masuk ke level yin dan darah gitu. Kan Wei Qi Yin Xue. Jadi udah masuk level yin dan darah, udah masuk level cairan. Jadi dia nggak akan langsung kena. Itu sebenarnya racun itu udah masuk sedikit Area demi kepala ya. sedikit. Iya, makanya tadi saya bilang coba terapi untuk Pai Hui dan Nao Hu juga. Seperti itu. Ini sih, kalau TB paru kan kita tahu itu bisa menular ya. Tapi kalau TB itu bisa menular nggak ke area ini apa? kan penyakit bahasa kedokteran menurut saya sih kayak enggak ya Bu ya. Mungkin tanyanya lebih jelasnya dari dokter ya Bu ya. Karena saya nggak berani menjawab, bukan kompetensi saya sih Bu. Jarang sekali. Hah? Jarang ya Sinse. Saya juga. Saya nggak nular ya Bu ya. Enggak Ya, tapi untuk pasti nanyakan dokter yang kompeten aja Bu. Karena saya kan bukan dokter, saya Sinse. Ya, jadi saya tidak punya kompetensi menjawab ke sana dan nanti takut salah juga, nggak baik. Ya, saya akan jawab sesuai dengan koridor yang memang tepat dan memang masih dalam kompetensi saya. Kalau nggak kompetensi saya akan arahkan ke silakan bertanya yang lebih kompeten. Bukan berarti kita jadi pengobat kita serba tahu semua, kan? Kita nggak belajar kedokteran, gitu. Jangan sok-sokan jadi dokter.
Tapi kemarin-kemarin saya udah ini sih, Sensei kepala ya di Ah, Baihui. Cuma boleh, boleh, dia Bu. enak banget kata dia tuh kayaknya enteng gitu. Nah, tapi saya nggak sampai ujung Sensei, nggak sampai ujung itu kan deket leher ya, karena Wah, terbatas karena kan dia tidur telentang ya. Saya belum coba nih kalau dia miring. Kalau miring duduk, mungkin duduk bisa nggak, Bu? Duduk. nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya itu palingnya, Bu. Coba yang miring. Yang miring, ya, ya miring itu bagian belakang lah. Untuk Pai Hui-nya itu, ya ada beberapa kan kalau miring nggak bisa ditusuk, Bu, ya kan? Di daerah yang tertutup bantal ini, pasti kan susah ditusuk kita. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti coba yang Ibu bisa aja. Yang penting Ibu lakukan yang terbaik lah untuk dia lah. Ya, siapa tahu akan ada sebuah Keajaiban. hal baik ya. Ya, keajaiban lah ya. Tapi kalau menurut saya tipe yang tidak percaya keajaiban, semua itu harus diusahakan. Ya, salah satunya semoga ada hal-hal baik yang muncul dan membantu. Jadi kalau kayak ibu itu kan kita lakukan ya, terus nanti siapa tahu nanti organnya mulai berfungsi lagi normal segala macam sehingga dia pulih. Nah, bagi sebagian orang mengatakan itu keajaiban. Ya. Harus rutin ya Sensei ya. Ya rutin lah, Bu. Kepala aja dia merasa udah enak gitu kepala, belum yang lain, takut salah kan karena kondisi badan yang benar-benar nggak bisa bangun, ngurep juga pakai dibantu, jadi untuk bagian belakang saya masih nyeri. Tapi kalau saya bilang itu udah nggak apa-apa, saya coba nanti. Ya yang penting hati-hati aja pengerjaannya, Bu. Ya. Siap Sensei, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Ria. Ya, semoga cepat sembuh ponakannya. Terima kasih banyak doanya. Ya, sama-sama. Ada sisa 9 menit, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Mungkin pertanyaan terakhir. Ada sih, saya mau nanya nih, tadi belum. Silakan Pak Hatta. Sih, kalau saya jarang sih nanganin kasus, biasanya pengen relaksasi gitu ya. Nah, saya pakai rotasi sama naik turun aja dari kepala sampai mingmen itu sih saya. Apa harus pakai ketuk tekan sama buka tutup? Ya kalau misalnya untuk relaksasi aja naik turun dan rotasi nggak masalah, Pak. Kalau pasiennya memang Bapak misalnya oke, saya mau treat orang kan dikasih treatment naik turun dan rotasi aja mereka udah seneng banget ya. Ya kan? Nah, Bapak mau tambahin ketuk tekan ya silahkan. Nah, kalau misalnya buka tutup ketika Bapak melihat ada yang perlu dilakukan pajen aja. Kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Karena misal Bapak memang memberikan treatment hanya untuk relaksasi silahkan Pak. Rotasi naik turun itu akan sangat nyaman. Itu memang bagian dari Cucen yang salah satu fungsi untuk merilekskan badan. Orang pasti akan senang Pak. Ya. Sama ini deh, kalau di telapak kaki bisa nggak sih? Gimana Pak? Telapak kaki? Telapak kaki. Geli Pak biasa orang. Ya, bisa Pak. Bisa. Bisa. Tapi geli biasa orang. Ya. Tapi ya mungkin kan ada yang namanya refleksi dipijat-pijat di telapak kaki kan. Ya mungkin orang nggak geli juga ya. Saya direfleksi juga oke lah. Tapi itu biasa sakit. Nah, biasa kalau telapak kaki kita bisa lakukan mingmen. Bisa lakukan pajen langsung. Ya. Atau ya kita lakukan rotasi dulu. Ya. Jadi supaya mungkin kalau naik turun akan geli banget ya, mungkin rotasi lah yang kita lakukan lama. Terus nanti ada titik di KI 1, nah itu boleh dia pakai ya, kidney 1. Saya bukakan gambarnya lokasinya. Itu dia di telapak kaki. Pakai tambahan buka tutup berarti sih kalau telapak kaki, boleh nggak? Ya boleh Pak. Ya. Wah. Ya, saya share screen ya. Satu lagi Sinse boleh bertanya. Maaf Boleh nih. Bu. Iya. Bentar ya Bu ya, saya share screen dulu ya. Okay. Nah, udah keluar kan Pak? Ini lokasi titiknya KI 1. Sepertiga
kaki dibagi 3 bagian, sepertiga. Nah, ini di 1/3-nya ya, Pak ya. Gitu. Itu boleh dilakukan Pak Chen. Ya, silakan Bu. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu. Stroke itu kan menyerangnya ke otot juga sehingga menjadi kaku. Perbedaan otot kaku dengan frozen shoulder itu apa, Sensei? Apakah sama enggak itu? Frozen shoulder, kaku Frozen otot. shoulder itu kan masalah shoulder itu kan dalam bahasa Inggris kan bahu, ya. Jadi ada frozen shoulder, tennis elbow, terus ada trigger finger. Nah, itu harus dibedakan. Trigger finger itu kayak di jari, tennis elbow itu kenapa? Karena di biasa orang tenis itu biasa di bagian dari siku ya. Terus frozen shoulder itu berarti kan di bahunya ya biasa nggak bisa angkat gitu. Jadi ibarat kata ibu mau ngangkat tangan ke atas nggak bisa gitu. Paling angkat tangan misalnya dilurusin nggak bisa sampai tegak lurus ke atas, cuman bisa dilurusin sampai mungkin hanya setinggi dada. Nah, itu biasanya yang terjadi pada pasien frozen shoulder. Terus kalau misalnya frozen shoulder sama stroke ya beda, Bu. Ya, pasti beda. Ya, frozen shoulder bukan stroke. Frozen shoulder itu masalah kekakuan di bahu sana. Bisa kita perbaiki juga dengan cucen, ya, asal kita bisa ketemu titik-titiknya. Itu cukup membantu dengan cucen sih, bisa balik. Ya, biasa kita carinya adalah access point-nya, lokasi paling sakitnya di mana, kita boleh cucen, terus kita bisa lakukan beberapa bentuk cucen di sana, Bu. Jadi nggak cuma di satu lokasi frozen shoulder-nya aja. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, Sensei. Masih Saya sedang bingung nggak, Bu? menangani, enggak. Hah? Saya sedang menangani kasus anak kemarin itu jatuh dari motor. Sebetulnya ini pasien yang kelima sih, tapi ini anak-anak. Karena saya kan baru tahu Tuina Cucen ini, saya belum melakukan Tuina. Saya mau coba dengan anak ini dengan melakukan Cucen. Dia tidak bisa angkat tangannya tuh. Itu kan termasuk salah satu kategori Itu bukan frozen shoulder shoulder ya. tuh, mungkin dislokasi, Bu. Habis jatuh dari Dislokasi. motor kan? Iya, udah dibetulkan dislokasinya. Nah, sekarang tangannya tidak bisa diangkat. Kalau dengan metode Cucen, bagaimana tuh Itu penyelesaian? dislokasinya dibetulkannya di mana? Udah hasil ronsen udah muncul belum? Ada Udah. retak atau tidak? Udah balik lagi? Dari Udah baik ronsen lagi. udah balik lagi? Udah baik lagi. Udah sekarang cuman tidak bisa ngangkat aja. Sakitnya masih nggak? Sakitnya sakit masih nggak? ada. Masih ada. Masih ada. Ada luka terbuka nggak? Nggak ada. Nggak ada luka terbuka. Memar masih ada nggak, Bu? Memarnya masih ada. Memarnya masih ada. Mhm. Kita bisa cucen di area memar itu, tapi harus diperhatikan hati-hati. Ya, pasti kan area memar itu masih sakit. Nah, kita cucen kan kita akan membuyarkan memar itu sendiri ya. Pakai minyak yang memberikan efek juga apapun silakan ya Bu ya. Nah, lalu seperti tadi saya katakan kalau masalah tangan ingat lagi tacuy yang dipakai. Nah, itu juga boleh lakukan cucen di daerah tacuy. Nah, untuk di daerah yang tadi tangannya itu sebenarnya itu menurut saya itu bukan frozen shoulder, Bu. Biasa frozen shoulder itu dialami orang yang udah cukup ada usia ya. Mungkin karena muda itu dia lebih kepada ini traumatik, Bu. Traumatik. Jadi traumatic injury. Jadi luka trauma setelah benturan. Jadi karena dia masih biru-biru segala macam, terus area otot di sana juga masih belum sembuh, ya. Jadi dia masih mengalami traumatik. Nah, itu bisa dicuci di daerah sana. Oke, Gitu. makasih. Vincent. Iya, sama-sama Bu Rita. Oke, Bapak Ibu, sudah 21.28 ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan kepada Pak Asep. Silakan Pak Asep. Masih hadir Pak Asep? Ya Pak Rudi. Boleh tanggapin yang lain sih saya? Apa Pak? Tanggapin seperti yang tadi yang jatuh dari motor itu. Oh Bapak mau ngasih tambahan? Ya silakan Pak. Iya, boleh enggak? Silakan. Kalau diizinkan saya tambahin, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya udah silakan tanya Pak Asep, moderator. Pak, suaranya nggak kedengeran Pak Asep.
Karena waktunya Pak. Ya, 2 menit Pak ya. Tambahan. Oh, Silakan. yang tadi yang jatuh itu, coba diperhatikan diangkat sudah bisa belum? Kalau ada dia sakit nggak mau diangkat itu berarti belum masuk tulangnya, masih belum beres. Nah, untuk menghilangkan sakitnya itu tinggal cari kecubung, umbi dewa sama tapak leman ditumbuk ditempelkan di situ. Itu yang udah cukup itu. Biasa itu ringan dia langsung. Umbi dewa, tapak leman, sama kecubung. Yang tadi, yang jatuh dari motor itu. Oke? Makasih Pak Rudi. Terus yang odema itu, odema tolong dikasih tapak leman, akar tapak leman. Rebusan akar tapak leman. Kumis kucing, sama tempuyung. Yang odema itu. Mungkin teman-teman masih bisa kasih info nanti yang kalau tidak nyimak tolong dikasih teman itu yang udema. Oh itu aja. Pak Sep? Sudah cukup? Ya itu 2 itu. Ya, terima kasih. Ya, itu pakai cara herbal. Tambah cara herbal, dicucen tapi tambah cara herbal, dikasih herbal. Cucen tetap jalan, herbal ditambah. Tambah herbal itu aja. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Sep. Ya, terima kasih Pak Rudi yang sudah menyampaikan sharing tadi ya. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Sinse. Cuman hanya 1 orang tadi Pak ya yang mengirimkan videonya. Semoga nanti pada pertemuan dengan Sinse lagi diharapkan ya kalau bisa semua itu walaupun nggak terlalu lama jadi ada progresnya dari hasil materi ini gitu kan ya. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Saya juga terima kasih kepada Sinse yang sudah menyampaikan materi ini yang sangat luar biasa, juga kepada rekan-rekan yang telah sharing menambahkan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Sinse tadi bermanfaat bagi para mahasiswa dan kita semua. Demikian materi pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada bulan yang akan datang. Kita tutup. Sami-sami. Ya, sami-sami. Mohon Pak ya. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Pak Asep. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya izin live ya Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya.